Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najamul Rafid dengan NIM 23109111111013 dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2023. Baik, di sini saya izin untuk menjelaskan terkait anatomi sistem muskuloskeletal dari tugas Dr. Eski Eliandi, Magister Kesehatan. Di sini akan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu terkait anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris. Kemudian ada anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris. Kemudian ada vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal ya. Baik, untuk bagian pertama terlebih dahulu. Langsung saja kita akan membahas anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris. Baik, langsung saja yang pertama ini kita bisa lihat em, bagian tulangnya terlebih dahulu ya. Ini tulang bagian dada atau bagian toraks. Itu yang pertama ada sternum. Sternum itu keseluruhannya dan juga sternum itu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada ini manubrium sternum atau manubrium sterni. Kemudian ini ada angulus sterni ya. Kalau kita pegang di bagian dada itu ada tonjolan. Ini ada garis juga, itu angulus sterni disebutnya. Kemudian ada corpus sterni, ada corpus sternum juga bagian badannya. Kemudian paling ujung ini yang tajam ada processus siphoideus ya. Kemudian kita fokus ke tulang-tulang di kanan dan kirinya. Ini disebut costa. Costa terdiri dari 12, 1 sampai 12. Ada anterior dan posterior. Costa yang pertama terbagi jadi costa vera, yaitu costa dari costa 1 sampai costa 7. Kemudian ada costa spuria, itu dari costa 8 sampai costa 12. 8 sampai 12 ya. Kemudian ada Costa Fluctuantes dari 11 sampai 12. Kemudian ini juga kita juga mempunyai clavicula ya, kanan dan kiri sepasang. Dan juga ada scapula ya. Scapula kanan dan kiri juga sepasang. Untuk scapula sendiri itu juga ada beberapa bagian. Yang pertama ini ada processus coracoideus ya. Ini tonjolan, kemudian ada cavitas glenoidalis. Ini tempat nanti akan menempelnya os humerus ya, atau ekstremitas atau alat gerak kita, tangan. Kemudian ada kolumnya, leher, kemudian ada incisura, bagian tajam incisura ya. Kemudian ada fossa subscapularis. Ya, itu kemudian lanjut ini ke bagian yang belakang. Nah, ini juga ada tadi ada akromion ya, tonjolan. Ini juga ada akromion, tonjolan. Ini tampakan belakangnya ada fossa supraspinata, bagian atasnya ada fossa infraspinata, bagian bawahnya. Ini ada vertebra manusia ya, ada vertebra cervicalis, thoracalis, vertebra lumbalis dan vertebra sacralis ya, yang paling bawah. Mulai lanjut, ini kita sudah membahasnya tadi. Kemudian kita akan lanjut ke ototnya terlebih dahulu. Untuk ototnya sendiri ada musculus trapezius ya. Musculus trapezius ini yang biasanya bentuknya seperti trapezium, makanya disebut trapezius. Kemudian ada musculus omohyoideus. Ini tampakkan bagian depan terlebih dahulu ya. Kemudian ada musculus omohyoideus dan lamina praetrachealis, fascia cervicalis. Kemudian ada musculus pectoralis major ya, bagian dada kita ini itu terdiri dari musculus pectoralis major ya.
Yang paling luarnya ada terdiri beberapa bagian, ada pars clavicularis, ada pars sternocostalis, ada pars abdominalis ya. Kemudian ini ada akromion yang tadi, tonjolan. Kemudian ada musculus deltoideus ya, bagian sini, ke sini juga. Musculus deltoideus. Kemudian ada musculus bicep ya, bicep brachii. Ada yang kaput longum, kepalanya panjang. Ada yang kaput breve, yang kepalanya pendek. Yang di sini ya. Di sini juga ada musculus tricep ya, bagian. Kalau di sini bicep, kalau di sini tricep ya. Ada musculus latissimus dorsi juga di sini. Kemudian di sini ada juga ada musculus serratus anterior ya, serratus anterior. Di sini ada musculus obliquus abdominis externus juga. Oke. Di sini kemudian ada, lanjut kita lanjut ke bagian tampakan belakang lagi ya. Ini yang musculus trapezius tadi ya. Musculus trapezius ada processus ya. Ini yang biasanya tonjolan di belakang itu kita bisa megangnya, processus spinosus. Kemudian ada musculus levator scapula, ini levator. Kemudian musculus rhomboideus minor. Ini juga ada akromionnya, ada musculus supraspinatus tadi, musculus infraspinatus, ada musculus teres minor, ada musculus teres mayor di sini, ada musculus latissimus dorsi ya di sini ya, musculus latissimus dorsi. Ini ada yang tricep tadi, bagian belakang tricep caput longum, brachii ada tricep lateral, caput lateral ya. Ini yang musculus deltoideus tadi, dan musculus infraspinatus, fascia infraspinata. Lanjut. Nah, di sini ada musculus sternocleidomastoideus ya, bagian leher sini. Itu untuk menggerakkan leher yang paling utama juga ya, salah satunya. Kemudian sternocleidomastoideus ada musculus sternohyoideus ya, karena bersisian dengan tiroid di leher sini. Ada musculus sternohyoideus, musculus omohyoideus. Ada ini ya clavikula kanan dan kiri yang saya sebut tadi, ada sternum juga di sini. Dan musculus subclavius. Sini ada processus coracoideus ya. Ini yang trapezius tadi, ada musculus pectoralis major yang tadi, musculus deltoideus yang tadi. Kemudian, nah tadi kan musculus pectoralis mayor. Nah kalau dibuka nanti dalamnya ada musculus pectoralis minor ya. Karena tadi mayor yang depan, yang paling luar, yang paling besar. Kalau yang ini yang kecil ini minor. Musculus serratus anterior ya. Dan ada membrana intercostalis eksterna, ada muskuli intercostalis externi ya. Muskuli kalau yang kecil-kecil itu muskuli. Ini ada musculus obliquus internus abdominis juga. Ini bagian abdomennya. Kita fokus ke bagian toraks terlebih dahulu, bagian dada terlebih dahulu. Ini ada musculus sternohyoideus. Ini ada musculus calenus anterior ya. Kemudian ini musculus intercostalis internus. Ada berarti otot-ototnya itu antar costa-costa ya, intercostalis. Kemudian ada musculus transversus thoracis ya. Musculus transversus thoracis di sini. Musculus transversus thoracis. Oke, selanjutnya kita bahas ke sini.
Ini ada musculus subclavius. Musculus trapezius tadi ada processusnya juga tadi. Processus coracoideus yang bagian sini tadi. Kemudian selanjutnya kita, nah ini ada yang externus ya, musculus intercostalis externus, ada yang internus ya. Ini yang paling dalam lagi ada musculus transversus thoracis. Lanjut, kita akan membahas ya bagian ekstremitas ya. Bagian anggota gerak tubuh yang bagian atas ya, ekstremitas superior. Ini tadi musculus deltoideus yang bagus ini. Kemudian ada musculus bicep ya. Bicep itu terdiri dari berapa, dari dua bagian, ada caput breve, ada caput longum. Ada yang kepalanya panjang. Ini yang kepala yang ini, ada yang kepalanya pendek ya. Ada musculus brachialis ya, musculus brachialis. Kemudian ada musculus brachioradialis ya, musculus brachioradialis. Ada musculus flexor carpi radialis ya. Kalau ini fleksi, kalau ini ekstensi ya lurus. Flexor, extensor ya. Kemudian ada pronator teres, yang untuk pronasi, supinasi, pronasi supinasi gitu ya. Pronasi supinasi itu untuk menggerakkan gini, itu yang pronator. Kemudian ada musculus flexor digitorum profundus yang lebih dalamnya lagi. Ini ada musculus pollicis flexor pollicis longus yang lebih dalam. Musculus carpi radialis ya untuk otot-otot di bagian os radialis atau os yang bagian lateral tulang ya. Kemudian ini ada musculus flexor digitorum superficialis tendonnya ini flexor ya. Flexor ini extensor flexor. Kemudian, nah kita akan membahas tulang-tulangnya terlebih dahulu. Tadi kan ini sudah kita bahas beberapa, tapi kita akan lebih dalam. Sini ada angulus ya, seperti tajam gitu. Angulus superior bagian atas karena disebut superior, ada inferior juga bagian bawah. Ada margo ya, kayak ada tajam-tajam itu margo medialis, ini margo lateralis. Karena medialis itu tengah, lateralis itu yang agak sampingnya gitu. Karena sampingnya kan sini, medial yang ke sini. Nah, ada fossa ya, permukaan fossa subscapularis, kemudian ada tuberculum infraglenoidal, ada kolumnya, kolum scapula, ada lehernya, kemudian ada apa lagi ya? Ini ada incisura scapula ya, incisura scapula yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita fokus ke bagian ini ya. Ini yang paling besar ini. Ini ada tulangnya disebut os humerus. Os humerus ini dari beberapa bagian, ada kolum anatomicum ya, kolumnya bagian leher. Kemudian ini ada caput humeria, kepalanya ini. Kepala dari humerusnya ada tuberculum majus, ada tuberculum minus ya. Ini ada kolum juga lagi, kolum chirurgicum, bagian leher. Bagian lehernya dan ada sulcusnya, garis intertubercularis, dan ada tuberositasnya, kemudian ada crista supracondylaris, medialis, ada yang lateralis juga. Ini ada fossa ya, kayak eh, lembah gitu. Fossa radialis, ini ada fossa juga. Fossa, ini ada condylus juga nih. Di condylus lateralis, ya, fossa coronidea, trochlea humeri, epicondylus lateralis ya. Ini untuk origonya, origo dan insersionya. Selanjutnya kita akan bahas yang ligamen-ligamennya. Ligamen ini adalah penghubung dari antar tulang gitu ya. Jadi namanya eh, ada beberapa yang menyesuaikan antar tulang yang disambungnya gitu.
Ini ada ligamentum coracoclavicular, ada coracoideus sama clavicula. Ini ada ligamentum trapezoideum, ada ligamentum conoideum, ada ligamentum transversum. Ini ada ligamentum coracoacromial ya. Kemudian ini ada ligamentum coracohumeral. Ini kemudian ada ligamentum transversum humeri. Ada ligamentum glenohumeralia ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tulang di sini ya. Di sini. Kalau yang searah dengan jempol, searah dengan jempol itu radialis. Kalau secara dengan kelingking itu ulnaris ya, kelingking ulnaris. Oke, karena ini searah dengan jempol, kita akan bahas yang os radius atau tulang radius terlebih dahulu. Ada kaputnya, ada kepalanya, ada lehernya, ada tuberositas tonjolannya, tuberositas radii, ada radiusnya ini, yang radius os radius. Kemudian ada fascies anterior, permukaan anteriornya, ada margo anterior, ada cekungan tajamnya. Kemudian ada margo interosius, berarti antar tulang, interosius, interos ya. Kemudian ada processus styloideus radii, ini juga ada processus styloideus ulna. Nah, kalau yang sini radius, ini ulna ya. Ini karena bagian lateral yang searah dengan jempol. Ini ulna searah dengan kelingking ya. Nah, kalau ulna ini adalah yang disebut olecranon ya. Ini olecranon. Olecranon, kemudian ada incisura trochlearis, kemudian ada processus coronoideus, kemudian ada incisura radialis, ada tuberositas ulna, ada chorda obliqua, ada ulna juga di sini, ada fascies anterior ya. Ulna itu yang bagian sini. Ini fascies anterior, ada margo anterior juga, ada margo interosseus antar tulang. Oke, ini kita akan fokus ke ini ya, telapak tangan. Nah, kita bahas tulang terlebih dahulu. Pertama ada yang lebih proksimal. Proksimal itu mendekati dengan tubuh kita, ada yang distal menjauhi dari tubuh. Ya, lebih yang proksimal terlebih dahulu ada os lunatum ya, os lunatum, kemudian ada os capoideum, ada os triquertum, tuvetrum, ada os pisiform, ada os capitatum, ada os trapezoideum, ada os hamatum, ada os trapezium ya. Kalau yang ini karpal, nanti ada metakarpal, ada palans ya, yang ini phalanges. Nah, ini ada ossa sesamoidea juga, ada ossa metacarpi, ya, ini yang metakarpal ya, yang saya sebutkan tadi di sini, metakarpal. Nah, di telapak tangan juga ada kaput ya, kepala, ada tuberositas, ada tonjolannya, ada korpus badannya, ada basis bagian bawahnya ya. Oke, selanjutnya, ya, saya sebut tadi ada karpal, metakarpal, ini phalanges yang proksimal ya. Proksimal mendekati tubuh, phalanges yang media, tengah-tengah, yang distal, yang menjauhi tubuh ya. Selanjutnya dia ada beberapa muskulusnya. Ada muskul dari sini dulu. Musculus palmaris longus, palmar dan panjang longus. Musculus flexor digitorum superficialis ya. Flexor untuk yang ini. Flexor. Ini extensor, flexor ya. Flexor carpi ulnaris, kemudian abductor digit, musculus abductor digiti minimi. Nah, abduktor tuh yang menjauhi gini. Ini adductor pakai D, ini ab pakai B, abduktor, adductor ya. Selanjutnya ini ada arku. Ini untuk yang arterinya ada arcus formalis superficialis juga. Ini ada ligamentum carpi palmar, ada musculus flexor pollicis longus ya.
Nah, ini yang tapakan dari belakang tadi, yang ada oleh Cranonnya yang di sini tadi. Ada oleh Cranon, ada musculus anconeus, ada musculus carpi ulnaris, ada musculus extensor carpi ulnaris ya. Ada musculus extensor digitorum, ada musculus extensor digiti minimi, eh, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita selanjutnya kita akan membahas terkait sistem berikutnya. Mungkin nanti masalah terkait materi tentang arteri, vena, persarapan akan kita kumpulkan di akhir saja ya. Selanjutnya kita akan membahas anatomi muskuloskeletal. Muskulo itu otot-otot dan skeletal itu seperti tulang-tulang dan ligamennya gitu ya. Ini terkait di regio abdomen. Abdomen itu perut, pelvis bagian bawahnya, perineum juga bagian eh, sekitaran kelamin dan reproduksi bawah, dan membri inferioris itu bagian ekstremitas bawah, ekstremitas bagian bawah ya, bagian kaki. Nah, ini yang kita akan bahas terlebih dahulu. Oke, kita bahas yang tulang tulang terlebih dahulu. Nah, ini ada prosesus costalis ya. Prosesus itu kayak tonjolan gitu. Prosesus dari si kostal tulang-tulangnya. Ada tuberositas iliaka, kemudian ada alaosis ilii, kemudian ada incisura ya, incisura ischiadica mayor, incisura yang kayak C gitu. Kemudian ada linea arcuata garis gitu, kemudian ada spina ischiadica ya, kayak tajam gitu. Kemudian ada incisura lagi, incisura ischiadica yang minor, tadi yang mayor, ini yang minor ya. Ini disebut promontorium ya. Biasanya mengukur eh lapang luasnya eh, ibu biasanya untuk mengeluarkan bayi gitu. Kemudian ada crista iliaca ya. Crista iliaca terbagi dari beberapa bagian. Ada labium internum, ada linea intermedia, ada labium externum, ada tuberculum iliacum. Nah, ini ada juga sias ya, spina iliaca anterior superior yang biasanya kalau kita pegang di bagian bawah ini ada tonjolan seperti tulang. Nah, ini yang kita terabaknya ya. Spina iliaca anterior superior, yang ini yang inferiornya, ini superiornya. Ada eminensia iliofobica, ada yang superior superior osis pubis, ada foramen obturatum juga. Foramen itu artinya lubang gitu ya. Foramen tempat keluarnya entah itu arteri, vena dan sebagainya. Dan saraf-saraf juga. Ini ada tuberculum pubicum, ada ramus inferior osis pubis juga ya. Ini ada symphysis pubis, ada tuberculum ischiadicum, ada tuberculum ischiadicum juga di sini. Nah, di sini ada Trong Hunter ya, Trong Hunter mayor. Di sini biasanya ada Trong Hunter minor juga ya, mayor yang besar. Nah, di sini ada os coccygeus ya. Os coccygeus, ada os sacrum. Nah, ini os sacrum ya. Ini ada os coccygeus. Selanjutnya kita akan bahas bagian perutnya. Di sini kita ada vagina musculi recti abdominis ya. Kemudian ada linea alba yang sepanjangan ini yang garis warna abu-abu atau putih ini. Linea alba ada musculus rectus abdominis yang dimana ini adalah ketika kita suspek, maka musculus rectus abdominis lah yang menyebabkan hal itu. Kalau gemuk biasanya kemungkinan sangat besarnya itu tidak terlihat ya. Maka orang-orang yang nge-gym atau melatih otot perutnya biasanya musculus rectus abdominis ini terlihat gitu, berbentuk. Nah, ada musculus obliquus externus juga nih bagian luarnya. Externus abdominis ada intersectio tendinia itu membagi antar musculus rectus abdominis itu. Ini yang internusnya, ini yang externusnya, externus, internus. Ada musculus pyramidalis ya yang ini.
Ini ada aponeurosis muskulinya, kemudian ada ligamentum pectineal, ada klinisnya Koper, ligamentum reflexum juga. Nah, ini yang tadi musculus latissimus dorsi, ada ini musculus serratus anterior juga ya. Ini latissimus dorsi, ini musculus serratus anterior. Ini ada musculus obliquus externus abdominis ya. Ini yang dalam tadi internus. Ini tadi ada musculus obliquus internus tadi. Musculus cremaster ya, cremaster. Kemudian ada ligamentum reflexum, ada musculus cremaster lagi tapi bagian medialnya. Dan ini tampakan dari belakangnya ya. Ada musculus serratus anterior lagi, bagian belakangnya ada musculus infraspinatus dan fascia infraspinata, ada musculus rhomboideus major, kemudian ada ramus dorsalis ya. Ini yang bagian saraf-sarafnya. Ini masih terlihat musculus trapeziusnya, musculus latissimus dorsi, musculus obliquus externus abdominis sampai belakang sini. Nah, ini ada musculus gluteus maximus yang biasanya jadi bokong manusia itu ya. Ini yang paling besar kalau maximus. Yang dalamnya nanti ada. Nah, ini obliquus, ada yang obliquus internus abdominis juga, ada yang musculus transversus abdominis juga. Nah, ini ada foramen vena cava, ini ya, tempat lewatnya vena. Kemudian ini ada aorta ya, ini aorta. Kemudian ini ada ligamen arcuatum medial, ada yang lateral, medial lateral. Dan di sini ada musculus quadratus lumborum ya. Ada musculus psoas minor juga, ada musculus psoas mayor. Nah, ini kan tadi ada terdiri dari beberapa bagian, ada yang musculus externus abdominis paling luar, musculus internus abdominis paling dalam, dan terakhir paling dalam lagi ada musculus transversus abdominis ya. Ada musculus psoas minor tendonnya juga ini yang tendon. Ada musculus piriformis juga, ada musculus coccygeus. Nah, ini ligamentum inguinal ya. Di sini ada musculus obturator internus juga. Nah, ini sini untuk yang bagian belakang ada musculus levator ani, ada ligamentum pectineal, ada neal, ada ligamentum lacunar juga. Ada symphysis pubis, ada membrana perineum ya. Selanjutnya kita akan membahas, nah ini yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin masih ingat saja. Selanjutnya kita akan membahas em, yang belum disebutkan. Ini tampakan yang lebih lainnya gitu. Nah, ini ada fascia transversalis juga ya, ada yang lebih dalam lagi. Ada tela subserosa, ada peritoneum juga yang lebih dalamnya lagi. Ini ada spina iliaca anterior superior yang sias tadi, ada tonjolannya tadi kan. Ada fascia spermatica, ada nervus juga di sini, ada ilioinguinal, ada funiculus ya di sini, funiculus spermaticus, ada musculus cremaster juga di sini. Kemudian, nah di sini ada musculus rectus abdominis tadi yang lurus untuk sispek tadi ya. Di sini juga ada musculus piramidalis yang di sini juga. Selanjutnya ini bagian yang em, pelvis ya dan perineum yang lebih dalam. Ini tampakan untuk superior dari wanita. Kemudian di sini ada fossa iliaca, ada sulcus paracoicus. Nah, di sini ada linea alba tadi, kemudian ada ligamentum teres uteri, ada ligamentum latum. Nah, di sini ada musculus rectus abdominis tadi. Ya, ini tampakan. Nah, ini ada fascia transversalis, ada peritoneum parietal ya.
Ada kolonnya terlihatnya ada usus usus besar ya. Ada musculus quadratus lumborum tadi, ada musculi psoas ya, psoas mayor dan minor. Nah, ini pelvis dan perineum yang wanita dari samping ya, tampakan dari samping. Ada ligamentum ovarii-nya sini, ada ligamentum teres uteri juga. Ada di sini ada ramus superior osis pubis, ada ramus inferior, ada superior, ada inferior ya. Ada musculus ischiocavernosus juga di sini. Ada crus clitoridis, ada labia minora, ada labium majus. Ya. Nah, di sini juga ada musculus transversus perineum profundus juga ya. Sini ada musculus sphincter annexternus di mana ini untuk eh, pengeluaran dari tinja ya, atau dari feses atau dari kotoran juga. Ini ototnya untuk mengeluarkannya. Kemudian ini untuk yang organ dalam pelvis perineum pria. Ini ada fascia transversalis juga. Nih luar dan dalam. Ini ada tela subcutanea. Ada yang fascia camper, ada yang fascia scarpa ya. Kemudian ada ini tulangnya ramus superior ossis pubis. Ada ramus ossis isii ya. Dan ada musculus transversus perineum super profundus. Kemudian ya ada musculus sphincter annexternus ya. Tempat keluarnya kotoran tadi ada beberapa bagian, ada pars profunda, ada pars subspesialis, ada pars subcutanea. Nah, ini tampakan yang lain. Ini juga terlihat ada tampakan bagian dalam, ada musculus quadratus lumborum, ada musculus transversus abdominis, musculus psoas minor dan mayor ya. Kemudian, nah ini ada musculus iliopsoas dan musculus psoas ya. Musculus gluteus medius dan musculus gluteus minimus ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke bagian ekstremitas ya atau bagian anggota gerak bawah. Kita kita fokus ke paha terlebih dahulu ya. Ini ada tulangnya besar. Ini disebut dengan femur ya, femur, os femur. Nah, itu juga punya kepala, kaput osis femoris, ada fovea, fovea capitis, ada kolumnya leher, kolum osis femoris, ada trochanter minor. Di sini ada trochanter mayor yang tonjolan lebih besar, tonjolan lebih kecil. Di sini ada linea intertrochanteria, ya, garis antara trochanter. Ada korpusnya juga. Sini ada sini ada lateral epicondylus, sini ada lateral condylus, ini ada patella surface. Nah, dia ada medial epicondylus, ada adductor tubercle. Sama juga ya. Ada column osis femoris, ada crestanya juga. Ada trochanter minor, ini minor tadi. Ada linea aspera juga, ada medial dan lateral ya. Dan nutrien foramen untuk memberi nutrisi tulangnya lewat lubang ini foramennya. Selanjutnya kita akan membahas bagian si spinanya, bagian otot-ototnya maksud saya. Kemudian ada musculus iliacus, musculus psoas, ada musculus gluteus medius juga. Di sini ada musculus, ada tensor ya, tensor fascia lata, ada musculus pectineus, ada musculus adductor, adductor yang gini tadi, yang set. Nah, kalau ini abductor, kalau kaki itu, nah ini abductor, ini abductor ya. Ini musculus sartorius ini khas banget ya, menyilang dari lateral ke medial ke tengah. Ini sartorius, musculus rectus femoris. Ini lurus ya, seperti rectus abdominis, tapi ini rectus yang di femoris ya, yang lurus. Ini musculus
Ini ada musculus vastus lateralis karena di bagian lateral, vastus intermedius bagian internya, ada vastus medialis ya, bagian medialnya. Ada rectusnya tendonnya, rectus femoris yang tendon. Ada musculus sartorius yang tendonnya, musculus gracilis juga tapi yang tendon. Ada musculus iliopsoas juga, ada musculus pectineus juga. Ya, oke, lanjutnya. Nah, ini bagian lihat dari bagian dalamnya. Ini ada musculus gluteus medius ya. Kalau maximus tadi ini yang besar, ini yang medius ya. Yang bokong itu yang gluteus maximus dia. Ini ada musculus piriformis, ada musculus gemellus superior juga bagian atas. Ada musculus obturator untuk obturator juga. Obturator internus bagian dalam. Ada musculus gemellus ini superior, ada musculus gemellus inferior ya. Ada musculus quadratus femoris karena terdiri dari 4 otot. Ada musculus semitendinosus, musculus biceps femoris, ada musculus abductor minimus, ada musculus semimembranosus, ada musculus semitendinosus ya. Ini juga ada musculus plantaris, ada musculus sartorius tadi yang menyilang tadi, ada musculus popliteus, ada musculus soleus juga di sini ya. Nah, ini adalah tulang-tulang dari di bawah dari tulang paha ya. Ini ada tulang tibia yang besar ini yang tengah, ada yang lebih lateral itu tulang fibula. Nah, kita fokus ke tulang tengah terlebih dahulu. Yang bawah, yang lebih besar itu pertama ada tuberculum intercondylarnya yang ada yang medial, ada yang lateral ya. Ada condylus medialis, kemudian ada linea obliqua, ada tuberositas tonjolan tibia, ada fascias permukaan, ada margo ini ya. Margo anterior juga, kemudian ada fascias medialis juga. Ada malleolus medialis yang mana kalau kita lihat di kaki kita tuh ada tonjolan di kanan, di luar dan di dalam ada yang medialis yang dalam. Kalau malleolus lateralis itu ya malleolus lateralis itu yang bagian luar. Kita fokus selanjutnya ke bagian fibula ya. Fibula ini ada apexnya, ada puncaknya, ada kaput kepalanya, kaput fibula, ada kolumnya lehernya. Fascias lateralis juga, ada margo juga, permukaan ada ceruan juga, ada fibulanya ini fibula. Lanjut, ini ada otot-ototnya ya, ada otot bicep. Kalau yang merah ini origonya, kalau yang hitam kalau yang biru ini insersionya ya. Ini ada musculus bicep femoris, ada musculus peroneus, ada musculus extensor digitorum longus, ada musculus extensor hallucis longus, ada ada musculus tibialis anterior juga di sini ya. Tibialis anterior kan depan tibia. Ada musculus sartorius, ada musculus gracilis, ada musculus semitendinosus juga, ada musculus peroneus, yang brevis dan tertius juga. Musculus tibialis posterior ini lihat dari belakang ya, dari belakang ada musculus popliteus, ada musculus soleus, flexor hallucis ya, flexor yang gini tadi, extensor yang gini. Ada musculus plantaris ya, yang extensor, ini yang flexor ya, tibialis anterior ya, tadi yang tadi. Ditampakkan dari belakang ada musculus sartorius tadi yang menyilang, ada musculus gastrocnemius ya. Nih kaput lateralnya juga lateral. Ini masuk musculus gastrocnemius yang kaput medial ini lateral. Dan ini yang musculus gastrocnemiusnya ini soleus juga musculus plantaris ini ya. Terus flexor digitorum longus, musculus tibialis posteriornya tendo, musculus peroneus, ada yang longus, ada yang brevis. Ini ada musculus hallucis longus, ya.
Nah, ini untuk tulang-tulangnya. Yang pertama itu ada talus ya, talus sebesar ini. Ada terdiri dari beberapa bagian, ada yang kaput, ada yang kepala, kolom, leher, kemudian ada yang ini tuberkulum lateralnya juga, tuberkulum medial. Ini ya korpus, bagian badannya ada trochlea, ini ada os calcaneus ya, os cuboideum, ini ada os, ini ada yang cuneiform, tapi ada yang medial, ada yang intermedium, ada yang lateral ya. Nah, ini yang tarsal, metatarsal sama phalanges juga ya. Phalanges juga sama, tadi ada yang kaput, ada yang corpus, ada yang basis juga. Ini ada articulatio untuk sendi-sendinya, tarsal, metatarsal, tarsal dan metatarsal ya. Tampakan dari sampingnya, ini yang musculus, ini yang os calcaneus atau tulang calcaneus ya. Metatarsal, phalanges, ini tarsal ya, yang terdiri dari talus, os navicular, ada os cuneiform, ada os metatarsalis, ada os cuboideum juga. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas terkait anatomi yang bagian ketiga, yaitu vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Baik, karena laptop saya kameranya bermasalah tadi, mati hidup dan error, jadi saya satunya menggunakan HP. Dan kemudian saya langsung saja akan menjelaskan untuk vaskularisasi sendiri. Itu artinya vaskular dari pembuluh darah, di mana pembuluh baik itu arteri maupun vena. Jadi arteri itu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung seluruh tubuh, kalau vena itu mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung dan kembali ke jantung. Kemudian kalau untuk inervasi sendiri itu adalah terkait bagaimana suatu anggota tubuh itu dirangsang dengan nervus atau saraf gitu. Baik, langsung saja yang pertama itu ada arteri aksilaris ya, arteri aksilaris yang bagian ketiak sini. Kemudian ada arteri thoracika lateralis, ada arteri subscapularis, ada arteri subsclavia juga, ada arteri thoracika juga sini ya, thoracika interna, ada perikardioprenica, ini yang arteri untuk melapisi jantung. Kemudian ada arteri thoracodorsales bagian toraks dan dorsal ya. Kemudian ada arteriae intercostales anteriores, berarti arterinya antara costa dan di depan ya letaknya. Biasanya nama-nama dari arteri, vena maupun saraf itu tergantung organ-organ yang dilewatinya gitu. Tapi walaupun tidak semuanya. Kemudian ada arteriae musculophrenicae, kemudian ada arteriae epigastricae superiores, kemudian ada ini gabungan dari arteriae, ada anastomosis arteriae intercostales dan arteriae lumbales ya. Kemudian ini ada arteri circumflexa iliaca profunda, ramus ascendens. Kemudian ini ada arteri circumflexa iliaca superficialis. Kemudian ini juga ada arteri epigastrica superficialis juga. Di sini ada arteri yang besar, arteri femoralis ya. Di sini juga ada arteri testicularis, ada arteri cremasterica juga, di sini ada arteri ductus deferentis juga. Kemudian kita lanjut ke bagian venanya. Ya, vena juga ada di vena axillaris juga, di sini ada vena cephalica. Kemudian ada vena thoracica lateralis juga, ada vena musculophrenicae ya yang ini ya. Kemudian ada vena epigastricae superiores, ada vena thoracoepigastrica ini.
Ini juga ada plexus ya, plexus venosus areolaris, gabungan antara vena kecil disebut plexus ya. Kemudian ini ada vena circumflexa iliaca superficialis, ada vena epigastrica superficialis, ada vena pudenda externa, ada vena femoralis juga, ada vena savena magna, ada vena dorsalis profunda penis ya. Kemudian ada vena dorsalis superficialis penis juga. Baik, selanjutnya kita akan bahas ke vena di ekstremitas atau bagian anggota gerak tubuh bagian atas ya. Pertama ini ada ada vena thoracoacromialis ya, yang ini ada vena circumflexa ya, vena circumflexa posterior humeri, berarti di belakang humerus ya, sesuai namanya. Kemudian ada vena cephalica yang panjang ini. Kemudian ada vena cephalica accessoria, cabang-cabangnya. Ada vena basilica juga, kalau yang cephalica itu yang lateral, yang basilica itu yang medial ya. Kemudian nanti juga ada bercabangan juga, ada vena mediana cubiti ya, yang biasanya orang mengambil darah di sini. Nah, di vena mediana cubiti sebutannya. Ada vena mediana antebrachii juga, ada vena perforantes ya, yang kecil-kecil cabangnya. Dan di sini juga ada nervus ya. Bisa saya sebutkan juga nervus supraclavicularis juga, ini terbagi dari medial, intermedial, sama lateral. Kemudian ada nervus cutaneus brachii, ada nervus intercostobrachialis, ada nervus cutaneus brachiolateralis superior. Nah, kemudian ada nervus cutaneus antebrachii juga. Ya, nervusnya percabangan begitulah. Nah, di sini juga ada ini percabangan dari si saraf-sarafnya. Ada ramus superficialis nervi radialis, karena sesuai dengan jempol nervi radialis disebutnya. Kemudian ada vena intercapitularis ya, antar jari jemari. Ada aponeurosis palmaris, gabungan dari beberapa vena kecil-kecil ya. Kemudian ada ramus dorsalis, ada ramus palmaris yang untuk nervi ulnarisnya, cabang-cabang nervus kecil. Oke. Di sini juga ada vena metacarpalis dorsales ya, untuk yang bagian dorsal ya, di bagian metacarpal. Juga ada persarapannya juga, ramus dorsalis nervi ulnaris, ada ramus superficialis nervi radialis, ada rete ya, cabangnya juga rete venosum dorsal manus. Baik, selanjutnya ini masih ke bagian nervusnya. Nah, di sini ada nerv. Kita ke bagian arterinya terlebih dahulu. Ini ada arteri yang besar nih, arteri brachialis ya. Arteri brachialis cabang dari arteri yang aksila tadi. Kemudian menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris. Nah, kemudian di sini ada saraf-sarafnya. Ada nervus musculocutaneus, ada nervus intercostobrachialis, ada nervus cutaneus brachiomedialis tadi, ada nervus radialis juga, ada nervus radialis ulnaris juga di sini. Ada nervus medianus juga di sini. Kemudian nah, ini ada percabangannya ya. Ada ramus superficialis nervi radialis, ada rami muscularis nervi mediana, ada ramus dorsalis nervi ulnaris juga di sini, ada ramus palmaris profundus antara arteri ulnaris dan ramus profundus nervi ulnaris. Nah, kemudian di sini ada arcus palmaris superficialis juga di sini. Ada nervi digitalis palmaris communis, ada nervi digitalis palmaris proprii ya.
bagian jari jemarinya. Nah, ini adalah arteri-arteri di bagian rongga perut ya. Ada banyak macamnya di sini. Ada arteri peranika inferior, ada arteri suprarenal yang berarti di atas ginjalnya, ada arteri renalis sinistra, ada aorta abdominalis yang paling besar di sini ya. Ada arteri colica sinistra, ada arteri sigmoidea, ada arteri rectalis ya di sini, ada arteri sacralis juga yang mediana, ada arteri iliaca interna, ada arteri glutea superior ya, ada arteri umbilicalis dan arteri vesicalis superior. Nah, di sini juga ada arteri obturator ya, obturatoria, ada arteri rectalis media, ada arteri vesicalis inferior. Nah, di sini juga ada arteri subcostalis ya. Kalau dilihat dari dalam, ada arteri lumbales ya, yang kecil-kecil, ada arteri iliaca communis nih. Ada ekstra yang ini arteri iliaca communis sinistra ya, cabang dari arteri aorta abdominalis. Di sini ada arteri iliolumbalis, ada arteri sacralis lateralis, ada arteri iliaca externa. Nah, di sini ada arteri testicularis atau arteri ovarica. Nah, di sini ada cabang-cabang kecil ya, ramus pubicus, arteri cremasterica, ada arteri epigastrica superficialis juga di sini. Ada arteri femoralis yang mengarah ke bawah ya, yang besarnya. Ada arteri pudenda interna juga. Oke, lanjut, ini sama, tapi ada kita sambil membahas nervus-nervusnya juga. Bentar, tadi ada nervusnya. Oke. Nah, di sini ada nervus krania cervical 3, 4, dan 5 ya. Rami ventralis ya, cabangnya. Kemudian ada nervus laryngeus recurrens ya. Ini nervus laryngeus recurrens, ada nervus phrenicus sinister, ada nervus vagus yang nervusnya merupakan saraf terpanjang di tubuh. Kemudian ada arteri thoracika interna kalau kalian lihat ya. Ada arteri carotis communis yang biasanya di sini. Carotis communis juga. Ini yang bisa disentuh orang untuk mendeteksi denyutnya. Kemudian ada arteri thoracika interna, ada arteri pericardioplenica tadi yang di sini untuk yang melewati jantung. Nah, di sini ada nervus sambungannya tadi, nervus laryngeus recurrens sinister. Lanjut kita ke bagian ekstremitas. Nah, ini ada fasciculus, itu cabang-cabang dari saraf ya, fasciculus, flexus brachialis, cabang dari brachial. Ada yang lateral, medial, posterior sama medial ya. Ada cutaneus brachii medial sama antebrachii ya, brachii dan antebrachii. Ini ada nervus axillaris tadi. Ada nervus musculocutaneus juga, ada nervus medianus yang tengah, ada nervus radialis yang sejajar dengan jempol, ada nervus ulnaris yang sejajar dengan jari kelingking. Kemudian ya itu. Nah, ini pembagian gampangnya. Yang ungu nervus axillaris, yang paling atas ini nervi ya, kalau NN itu nervi supraclavicularis ya. Ini ada kayak yang pink ini nervus musculocutaneus juga, ini nervus radialis sampai ke ini musculocutaneus juga. Yang ini nervus radialis yang kanan, ini nervus intercostalis lah yang ini ya, intercostobrachialis. Kemudian ini ada nervi digitalis palmaris proprii, ada nervi digitalis palmaris communis dan proprii ya. Ada ramus palmaris juga. Nah, selanjutnya ini ada bagian pelvis perineum ya, yang lebih dalam. Ini dari yang aorta abdominalis bersambungan dengan vena cava inferior ya. Nanti akan bercabang sampai ke dalam sampai ke spina sciatica. Kemudian ada nanti arteri pudenda interna. Ada ini arteri rectalis inferior. Ada arteri rectalis media juga. Ada arteri vesicalis superior. Ada arteri obturatoria, ada arteri pudenda interna. Ada arteri umbilicalis juga di sini. Ya.
ada arteri glutea inferior ya, ada arteri epigastrica inferior. Selanjutnya kita ke vena ya. Vena dari vena cava inferior yang dari seluruh tubuh akan dikembalikan ke jantung. Mempunyai cabang, ada vena iliaca communis, itu ada vena sacralis mediana juga, ada vena sigmoidea, ada vena mesenterica inferior, ada vena rectalis inferior, ada vena iliaca externa dan interna, ada vena obturatoria, ada vena vesicales, ada vena rectalis media juga ya. Ada vena pudenda interna, ada vena vesicales. Nah, ini ada percabangan kecil-kecil, ada plexus venosus rectalis juga, ada plexus yang lain juga, yang internus, ini yang externus ya, internus externus. Nah, ini ada anastomosis antara plexus venosus rectalis internus dengan plexus venosus rectalis externus ya. Nah, ini bagian dari samping ya, tampakan dari samping. Arteri vesicalis dextra, superior dextra, arteri umbilicalis dextra, dan juga di sini kita lihat sampai ke bawah ya, sampai ada arteri ductus deferentis juga, ada arteri dorsalis, ada vesicalis inferior juga. Ini yang bagian belakang, arteri rectalis inferior, ada arteri perinealis juga, ada arteri pudenda interna, ada arteri glutea inferior sinistra, karena ini potongannya kanan dan kiri ya, melintang. Ada potongannya sagital. Nah, ada arteri obturatoria sinistra, ada arteri glutea superior, ada sacralis lateralis, ada arteri iliacalisnya, ini cabang dari arteri abdominalis, nanti cabangnya dari arteri vena iliaca communis. Nah, ini sacralis media, iliaca externa, interna, ilia umbilicalis, sacralis lateralis juga itu ya. Kita ke bagian ekstremitas lagi ya. Ekstremitas, oke. Nah, ekstremitas ini ada vena circumflexa iliaca superior, ada vena epigastrica superior, ada vena femoralis ya, vena yang besar, vena pudenda externa, vena sapena accessoria, ada vena sapena magna yang juga termasuk cukup besar. Ada nervus cutaneus femoris lateralis, ini saraf-sarafnya ya, cutaneus femoris lateralis, ada nervus femoralis juga, ini cabang-cabangnya. Ada plexus patellaris ya, saraf-saraf di patella, ada ramus infrapatellaris di bagian dalam, ada vena sapena magna sampai bawah sini ya, panjang. Ada nervus cutaneus surae lateralis, nervus peroneus ini ya, saraf-sarafnya, nervus cutaneus dorsalis intermedius, ada nervus cutaneus dorsalis, ada nervus digitalis dorsalis pedis, ada arcus venosus ya, ini gabungan beberapa vena dorsalis pedis, ada nervus digitalis dorsalis medialis, ada nervus metatarsal dorsalis pedis, ada nervus dan vena digitalis dorsalis ya, ini gabung nih, tergabung bersampingan maksudnya. Ini kalau dilihat dari bagian belakang ada nervi clonium medii ya, ada ramus, ada nervus iliohypogastricus, ada nervus clonium superioris, ada nervus clonium inferioris juga, ada nervus cutaneus femoris posterior, nervus cutaneus femoris lateral, ada saraf-saraf di bagian femur, tapi yang ini bagian belakang, ini bagian samping kanan. Ini ada vena sapena accessoria juga, ini ada vena sapena magna yang panjang, ini ada sapena parva yang lebih ke tengah, ada nervus saphenus juga nih, ada nervus suralis juga di sini, ada nervus cutaneus surae medialis juga di sini ya. Sampai ke bagian bawah ada nervus plantaris medialis, ada plantaris lateralis, nervus cutaneus dorsalis lateralis, ada rami ya, ini nervus ya, calcanei lateralis nervus suralis. Oke, selanjutnya nah, ini yang lebih dalam, yang terlihat dengan otot-ototnya. Kita lihat yang agak besar-besar saja nih. Ada arteri vena dan nervus femoralis ya, gini gabung bersampingan ya. Arteri profunda femoris sekarang yang lebih dalam ya, nervus saphenus yang lebih dalam ya. Ada arteri inferior sini.
Ini ada yang lebih, ini ada yang besar nih, ada nervus ischiadicus ya yang besar ya. Ada ini nervi cluniomedii, nervus pudendus ini, nervus pudendus, nervus cutaneus femoris posterior. Ada nervus ischiadicusnya yang masih panjang sampai dan besar sampai ke bawah ya. Ada nervus tibialis juga di sini. Kemudian ada nervus gastrocnemius caput medial dan nervus cutaneus communis juga di sini ya. Nah, di sini sampai ke bawah sini ya. Ada arterinya juga, arteri digitalis dorsalis karena ini di bagian dorsal dari si kakinya. Dan ada nervus digitalis dorsalis pedis juga. Ada arteriae metatarsal ya, kan ini karena di sini metatarsal, di sini tarsal ya. Arteri plantaris profunda juga, arteri tarsalis nih yang lateralis sama ramus muscularis. Di sini juga ada arteri malleolaris anterior dan anterior lateralis. Di sini yang medialis ya. Yang medialis tonjolannya, ini yang lateralis tonjolannya ya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.